Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa iza asanta fatawakkal 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bulukumba, yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan PKK atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat beserta Ibu Ketua Pimpinan PKK Kecamatan Bulukumba, yang saya cintai dan yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Saya lain sebutannya bukan yang saya takut kuala. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Kok saya, Ibu Haja Rizdiati MPD, jauh-jauh dari Kalimantan Selatan Banjarmasin untuk Bulukumba. Selamat datang di daerah kami yang dikenal dengan Buta Panditaloka, artinya ahli membuat perahu, yang diakui oleh dunia. Yang terhormat Bapak Andi Aman Hidayah, beliau adalah pembimas bukan kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Bahagia rasanya di launching hari ini dari pembimas kita juga ikut hadir dan mendoakan kita semua. Bapak Ketua Basnas yang kami hormati, kami banggakan, mendukung dan mensupport kegiatan kita pada hari ini. Luar biasa, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta seluruh jajaran sebagai bagian daripada tim cerdas kami terkait dengan aksi perubahan ini. Bapak dari unsur forum pimpinan kecamatan, ada Pak Kapolres, ada Pak Andramil, Pak Polsek, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Desa Lurah, khususnya Sahib Baik yang mempersiapkan, dan seluruh hadirin tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah tingkat desa, tingkat kecamatan yang mungkin untuk kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, pada hari ini kami sulit berkata-kata. Kenapa? Ekspektasi kami di atas target yang kami niatkan atau kami rencanakan. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya Bapak Wakil Bupati melaporkan bahwa kenapa pada saat penyusunan aksi perubahan diklat administrator atau istilahnya dulu diklat PIM 3 kami angkat ini. Yang pertama, bahwa setelah kami meminta petunjuk dari Ibu Koks dan mentor saya, Pak Kakan Muir, saya akan mengangkat ini, Pak. Dia bilang apa filosofinya dan apa dasar hukumnya. Saya katakan, dulu waktu saya masih kecil, kalau orang tua saya memasak, dia ambil itu satu genggam beras, dia tempatkan pada satu wadah, disimpan di lego-lego. Lego-lego itu rumah di depan. Kalau rumah
Di situ ada tempat khusus. Nah, dulu namanya Lego-Lego. Tempatnya itu rangkang terbuat dari anyaman naung, ditempatkan di situ. Ada penutup. Saya bertanya, apa ini maksudnya Mama? Setiap kali mau masak dia keluarkan satu genggam. Beliau katakan tolak bala. Oh, tolak bala ya, tolak bala. Setelah itu tolak bala setelah kami jadi kuliah di perguruan tinggi, kami mencoba membuka Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada kata-kata husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha. Ketika saya membaca tafsirnya itu tutahhiruhum wa tusakkihim biha, rupanya memberikan kepada orang sesuatu itu, dia akan menyucikan, dia akan mensucikan, dia akan membersihkan, dan dia akan membebaskan. Itu kalimat yang kami dapat di tafsir. Akhirnya setelah lahir perda 4 keagamaan di Bulukumba, salah satu di antaranya adalah perda zakat, perda miras, perda busana muslim, dan perda baca tulis Al-Quran. Saya membuka kembali tafsir dan Al-Quran. Rupanya pemerintah telah menyadari bahwa begitu pentingnya yang namanya peduli dan membersihkan hati. Maka lahirlah perda zakat, tetapi zakat itu hanya wajib bagi orang yang cukup nisab dan cukup haul. Nisab itu ukuran, haul itu waktu, sehingga harus memenuhi untuk berzakat. Kemudian di masa pemerintahan Pak Bupati dan Wakil Bupati menyentuh kembali ASN seluruhnya wajib zakat. Kami mulai berpikir, Ibu Coach, Bapak Wakil Bupati, kalau ASN yang berzakat, bagaimana bagi penduduk yang tidak cukup haulnya dan nisabnya untuk berzakat? Kapan dia punya waktu untuk bersedekah dan berzakat? Akhirnya kami berpikir bahwa dari sisi aturan sudah kuat dukungan, dari sisi adat dan tradisi juga kuat. Oleh karena itu mulailah kita berpikir kira-kira apa yang tepat. Akhirnya kami angkat aksi Sipaletnu. Sipaletnu itu adalah budaya dan kearifan lokal. Sipaletnu itu sedang begini, sedangkan. Jadi Sipaletnu itu adalah person setiap orang Sipaletnu. Akhirnya mengerujuklah pada budaya orang tua adalah beras. Bagaimana mereka yang berkebun karet, bagaimana mereka yang manis, bagaimana mereka yang cengkeh, bagaimana mereka yang kopi. Kita hitung-hitungannya begitu. Setelah itu kami menghitung lagi berapa masyarakat Bulukumba yang miskin prasejahtera, yang cerdas tapi tidak bisa kuliah dan tidak bisa sekolah. Ditemukanlah angka yang besar begitu. Akhirnya kalau semua bertumpu di Basnas tidak sanggup untuk semua itu. Maka kita angkat Sipaletnu, artinya dari masyarakat, dikumpul di masyarakat, disatukan di situ, baru kembali ke masyarakat. Tidak perlu disetor ke Basnas. Cukup laporannya yang ke Basnas, implementasinya di desa itu. Inilah harapan kita. Dan baru saja di launching semua satgas zakat di Kabupaten Bulukumba, kalau saya tidak salah jumlahnya 10 ya, satu setiap kecamatan. Ada kecamatan Pak Wakil itu sudah melaporkan 20 juta per bulan. Sudah ada kecamatan. Dulu dia menjemput ke rumahnya orang, sekarang orang itu yang mencari dia untuk mengumpul. Nah itu.
Akhirnya kami melihat mencoba mencari informasi bahwa yang paling getol itu semua 10 kecamatan. Tapi yang sudah di atas rata-rata adalah Kecamatan Bulukumba sama Kecamatan Gantaran. Tapi bukan berarti kecamatan yang lain tidak. Tentu dengan potensi yang dimiliki. Akhirnya kami berdiskusi Pak Wapa, Satgas-Satgas, Pak Camat, dan stakeholder yang kemungkinan punya data. Rupanya di Bulukumba ada istilah Jumat berzikir, sedekah subuh, sedekah maghrib, dan wanita tani bersedekah subuh. Nah, baru saja satu suku bersedekah sudah 3 karung beras. Sudah 3 karung beras. Baru subuh, belum maghrib. Rupanya madrasah tak ketinggalan. Mohon maaf, saya lupa sebutkan kepala madrasah tadi. Begitu madrasah Lonci, baru sehari tangan madrasah dulu. Baru sehari Pak Wakil, madrasah Lonci, dia sudah viralkan. Saya lihat itu yang lain di Facebook itu sudah dibuat. Artinya begitu dia begitu terkesima melihat bahwa pembiasaan. Nah, berderet di waktu anak-anak itu membawa kantong plastik diikat baru ditumpah masuk karung. Apa artinya itu? Saya tidak melihat di karungnya dan bahasa. Yang kami ingin lihat adalah proses pembiasaan masyarakat. Proses pembiasaannya. Kalau kita sudah terbiasa, maka lama-lama dia bersedekah, lambat laun dia pasti akan bersedekah. Kalau ini sudah terjadi, maka kita mencoba membuktikan secara ilmiah. Pernah ada seseorang datang di kantor kami. Dia katakan begini, tapi makan dari tata lima lalu sebut ya rasakan lakaiku terlutar melodi Malaysia di Malaysia. Iya, wannya kenasa sekut kuye sejuta setengah barak komang ini sulat kai. Bukan? Si senar waktu dia pada waktu di bola anak Bulukumba sana lah ceritanya. Makan peneroris pulau makai tuh di payung. Makan dah. Alhamdulillah keajaiban pakan. Engkau ini sudah kait. Luar biasa. Luar biasa. Orang itu 2 kali membawa. 5 bulan kemudian datang lagi. Mamanya berselisih paham dengan bapaknya. Bapaknya tinggalkan rumah, kembali dia bersedekah. Saya panggil Pak Ustaz Yusuf ini Tosif dari mana? Datanglah Pak Ketua Basnas. 2 hari kemudian agak langsung terima kasih Pak Kande. Kasih barat Pak kedua. Si Lisu ini bapakku di dokter. Itu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biasakanlah bersedekah. Kalau ada janda yang belum kawin, niatkan sedekah itu. Wangka anak dari pada bodoh, kalau mau berdalih ya, insya Allah. Insya Allah. Saya pikir Al-Quran tidak pernah meleset dari matanya, sangatnya, dan maunya.